Yesus Kristus, Juru Selamat, mengantarkan kita adalah anak Allah yang bukan tergantung, dilahirkan oleh perawan telah disalibkan, mati, dibangkitkan pada hari ketiga, dari antara naik ke surga dan bersama dengan selama-lamanya sebagai Tuhan Raja dan segala bangsa. Semua manusia sudah berada di dalam dan dan kembali kepada Allah menerima manusia. Kebenaran dan kelahiran baru terjadi hanya dalam darah Yesus yang dikerjakan oleh setiap orang yang bertobat harus dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian dalam buah kelahiran baru percaya dalam darah Yesus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan kemudian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan adalah dunia Tuhan, semua orang yang telah diberikan kakinya. Dan bahwa baptisan adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana dilakukan oleh Roh Kudus. Berjamaah melakukan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai kesatuan ilahi tersedia dalam pengorbanan penebusan Yesus semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang mudanya mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya.
dapat dan budaya yang tak membawakan pengetahuan akan dari bidang udara hati kami untuk dapat mengerti dan menjaga pengetahuan kepada diri dari Allah tidak demikian ia dapat Tuhan kami mengucap
Tuhan, di tempat ini kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kami. Terlebih lagi Tuhan, kami juga mau mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang akan meluruskan jalan hidup kami. Firman-Mu Tuhan yang akan membimbing hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami menjadi benar adanya. Bapa, berbicaralah bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ya, hari ini kita mau belajar satu perkara sebagai orang Kristen, ya. Tema hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Ini kita bisa dapati di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Saudara, surat Filipi ini ditulis oleh Paulus. Ya. Paulus itu adalah seorang hamba Tuhan yang telah diubah oleh Tuhan. Tadinya dia adalah seorang pembenci orang Kristen, bahkan menangkapi orang Kristen. Tetapi ketika dia berubah, ya, berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan mengubah dia menjadi seorang Kristen yang sangat militan sekali. Ya, nah, sangat militan. Ya, militan. Apa yang dia lakukan? Dia pergi ke Asia, ya, ke Asia untuk menginjili, ya, orang-orang yang di Asia sampai juga ke Roma, ya. Nah, salah satunya dia pergi ke Filipi ini, ke kota Filipi, ya. Kota Filipi kalau sekarang itu berada di Turki, ya, di Turki. Nah, dia menasehati jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi ini, ya, sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak cukup sampai di situ, ya. Tuhan mau supaya setiap daripada anak-anak Tuhan itu terus hidupnya mengerjakan, ya, keselamatan dia. Karena kita ini mereka ini sudah ditebus oleh Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga dia harus terus menerus. Ya, kalau kita melihat itu gambar seorang yang sedang mencangkul. Kenapa dia mencangkul? Karena dia mau menumbuhkan benihnya. Ya, terus benih itu akan bertumbuh sampai dia boleh menghasilkan. Ya, menghasilkan. Jadi ini berbicara bahwa kehidupan rohani kita itu tidak boleh stuck, tidak boleh stop sampai di sana. Kita harus bertumbuh dan bertumbuh. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang pelajaran ini, ya, di mana dikatakan tetaplah kerjakan keselamatan.
kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatunya tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib, tidak bernoda, sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya, yang sesat ini, sehingga kamu itu bercahaya di antara mereka seperti bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, aku dapat bermegah pada hari Kristus bahwa tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi di dalam ayat ini ya, ada 3 hal, ada 3 poin ya. 3 poin yang kita mau bahas. Sebagai anak Tuhan harus kita mengerti hal ini. Ya, next. Nah, apa itu 3 poinnya? Ya, yang harus kita mengerti. Di dalam ayat yang pertama itu ditulis bahwa kamu senantiasa taat. Ya, taat itu maksudnya taat di dalam firman Tuhan. Taat dalam apa yang diajarkan kepada Tuhan. Nah, karena kamu itu taat, ya, ada 3 poin yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang taat, sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Nah, poin yang pertama adalah kerjakan keselamatanmu. Ya. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksudkan kerjakan keselamatanmu. Poin yang kedua adalah berbicara bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Ya. Yang ketiga adalah lakukan setiap kali tanpa bersungut-sungut, ya, dan berbantah-bantahan. Ya, jadi 3 poin ini yang akan kita pelajari. Ya. Oke, next. Nah, dikatakan bahwa kamu senantiasa taat. Nah, ini senantiasa taat ini berbicara tentang orang yang sudah mengenal Tuhan. Ya, orang yang belum kenal Tuhan dia tidak mungkin taat. Ya, orang yang mengenal Tuhan, yang telah dibaptis dan percaya Tuhan, Tuhan mengajarkan kita supaya kita taat. Taat pada Tuhan. Jadi ini berbicara kepada saudara dan saya juga, ya, setiap daripada kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus taat. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang taat, ya, senantiasa itu adalah senantiasa, ya, senantiasa ini artinya itu adalah selalu, ya, selalu, selamanya, tidak putus-putus, terus menerus. Jadi ketika firman itu mengatakan kamu senantiasa taat, artinya adalah kita ini harus taat kepada Tuhannya itu bukan sebentar-sebentar, atau kita hanya taat kepada Tuhan pada waktu hari Minggu. Tapi kalau hari Senin sampai hari Sabtu itu urusan saya tidak mau taat, saya mau taatnya kepada daging saya. Enggak. Berbicara taat itu adalah berbicara selalu, terus menerus, ya, sampai selamanya kita harus belajar taat. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, ya, saudara semua harus taat. Taat kepada firman-Nya,
bukan hanya kalau ada di dalam persekutuan, tapi taat. Di rumah tangga pun kita harus taat. Di dalam pekerjaan pun kita harus taat kepada firman. Artinya apa yang diajarkan oleh firman di dalam rumah tangga kita harus taati. Di dalam pekerjaan kita harus taati. Ya, di dalam setiap pelayanan kita harus kita taati. Ya, nah, artinya bahwa taat sepenuhnya kepada Tuhan dan firman. Nah, kita melihat ya satu contoh mengenai Saul. Ya, mengenai Saul. Saul ini ya, Raja Saul. Saul ini diangkat oleh Tuhan menjadi raja. Tetapi di tengah jalan Saul diturunkan lagi. Kenapa? Karena dia tidak taat atau setengah taat. Ya, setengah taat. Nanti kita lihat maksudnya setengah taat itu apa? Ya. Taat sih, tapi setengah. Yang ini saya taat, yang ini saya tidak taat. Ya, artinya gini. Kalau umpamanya baca firman Tuhan, kita taat. Tapi kalau dengan suami atau dengan istri, kita nggak taat. Kita suka marah-marahin. Firman Tuhan ngajarin kita belajar sabar, tapi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami, kita nggak taat. Itu nggak boleh. Itu artinya taatnya setengah. Artinya kita ke gereja, tiap minggu kita ke gereja, kita melayani, taat. Tapi di rumah kita nggak taat. Itu nggak boleh. Taat itu harus seluruhnya. Ya, nah kita lihat contohnya adalah yang namanya Saul ini. Ya, nah Saul di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-13 ya, kita membuka sebentar 1 Samuel 15. Ya, 1 Samuel 15 ayat yang ke-13 ya. Dikatakan dikatakan 1 Samuel 15 ayat yang ketiga ya, Tuhan memerintahkan Saul ya, dikatakan demikian, jadi pergilah kalahkanlah orang Amalek. Pertama adalah dia harus ya, boleh. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Dikatakan demikian ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, jangan ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Nah, itu perintah daripada Tuhan. Ya, mari. Nah, jadi ada 5 poin yang Tuhan suruh ya kepada Saul ini. Yang pertama adalah harus mengalahkan orang Amalek, ya, bangsa Amalek yang menyerbu orang Israel. Itu pertama. Kedua adalah
Tuhan bilang tumpas segala yang ada. Artinya bunuh semuanya. Mau laki-laki, mau perempuan, mau raja, mau apa, semuanya harus dibunuh. Ya? Dia bilang jangan ada belas kasihan, bunuh semuanya laki-laki perempuan. Nah, kemudian Tuhan juga perintahkan lembu, domba, unta, keledai, semua juga harus dibunuh. Itu perintah Tuhan. Nah, kita akan melihat sekarang apa yang dilakukan oleh Saul, Rex. Nah, yang dilakukan oleh Saul dari 1 Samuel 15 ayat 7 dengan 8, Saul memang mengalahkan orang Amalek. Dia taat soal itu. Tetapi Raja Agag, rajanya orang Amalek itu yang harusnya dibunuh, dibiarkan hidup. Ya, ini berarti tidak taat. Disuruh bunuh, tapi dia tidak bunuh. Yang ketiga adalah yang lainnya ditumpas dengan mata pedang. Ya, dia taat. Yang lain-lainnya semuanya dibunuh. Ya, artinya dia taat. Nah, kambing domba, lembu yang terbaik tidak ditumpas karena akan digunakan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ya. Kambing dombanya di dalam firman Tuhan itu Tuhan menyuruh dia bunuh semuanya, baik yang jelek maupun yang bagus. Nah, Saul bunuhnya cuma yang jelek, yang bagus tidak dibunuh. Ya, kenapa? Dia pikir adalah supaya ya nanti yang bagus-bagus itu bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Kan bagus. Dia punya logikanya bagus. Yang jelek kita bunuh, yang bagus kita simpan, nanti kita persembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Kan itu bagus. Tapi itu tidak taat. Ya. Nah, hewan yang buruk yang ditumpas, nah, taat. Nah, jadi kalau kita melihat ada tiga ketaatan, tapi ada dua ketidaktaatan. Ya, nah, artinya ketaatan yang setengah-setengah sama aja dengan tidak taat. Ya, akibatnya dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-23, karena engkau telah menolak firman Tuhan, artinya karena engkau tidak taat kepada firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau menjadi raja. Lihat saudara, Saul ini telah dipersiapkan, telah dipilih oleh Tuhan untuk jadi raja, untuk sampai ke tempat yang tinggi. Tetapi ketika perintah Tuhan ya untuk ditaati, untuk membunuh semua orang Amalek, tidak dilakukan semuanya, hanya dilakukan setengah-setengah. Raja Agag dibiarkan hidup, lembu sapi yang bagus tidak dibunuh, yang lainnya dilakukan. Tuhan marah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan menolak dia menjadi raja. Ketidaktaatan kepada Tuhan akan menghasilkan kehancuran. Di dalam kehidupan kita pun juga demikian. Kita sebagai anak Tuhan diharuskan untuk taat kepada firman Tuhan. Tetapi masalahnya kadang-kala kita taat di satu sisi, tetapi kita tidak taat di sisi yang lain.
1 minggu yang lalu saya bertemu sama seorang hamba Tuhan, bekas hamba Tuhan, bekas anak rohani saya, ya, 10 tahun yang lalu. Dia datang pada hari Minggu malam, sesudah kebaktian saya bicara. Ini orang adalah sekolah di sekolah Alkitab di Petamburan. Alkitabnya, sekolah Alkitabnya orang GBI, ya, yang paling bagus. Istrinya juga sekolah Alkitab, ya, sekolah Alkitab di tempat yang lain. Dan istri. Mereka menikah, ya, mereka menikah. Setelah menikah beberapa lama, akhirnya dia tidak di dalam gereja kami lagi, ya, tidak di gereja kami. Itu saya nggak tahu kemana. Kemarin ketemu saya. Yang laki ini sudah hancur-hancuran. Ya. Dia datang, dia sudah terpuruk sama sekali. Dia kawin, setelah kawin dia cerai, pisah. Lakinya selingkuh, ya, selingkuh dengan wanita lain. Dia datang ke saya, dia sudah hancur-hancuran. Saya bilang, kamu tuh sudah seperti anak bungsu yang makan ampas babi. Makan aja susah. Bayar kontrakan rumah yang 450.000 aja berdua itu hampir tidak mampu. Iya. Datang, dia bilang, Pak, saya mau bertobat. Ya, bagaimana caranya? Saya tahu saya salah. Ada kemungkinan nggak, katanya, saya ini kembali bersatu dengan istri saya? Saudara, anak ini adalah sebenarnya anak baik yang dipersiapkan untuk naik ke atas. Tetapi di tengah jalan, dia tidak taat kepada firman, dia selingkuh, dia selingkuh, hidup dengan seorang wanita lain, dan karena itu dia hancur. Ketidaktaatan akan mendatangkan kehancuran dalam diri dia, dalam keluarganya. Untung si istrinya itu kuat di dalam Tuhan. Dia masih menunggu. Kemarin saya dapat nomor teleponnya, saya telepon istrinya. Karena saya sudah tidak ada hubungan lagi sama dia sekitar 10 tahun. Saya dapat, saya tanya dia, kalau suamimu kembali lagi, bagaimana? Apakah kamu mau terima? Dia bilang, Pak, tahu nggak? Sampai tahun 2023 saya masih menunggu dia. Menunggu dia kembali. Wow. Bajunya saya simpen, saya tunggu sampai dia kembali. Iya. Karena orang yang setia, luar biasa. Tapi saya pikir selama 10 tahun saya tidak dapat kabar apa-apa sama dia. Saya pikir dia sudah mati. Ada 2 hal ya. Saya pikir dia sudah, karena tidak dapat kabar, mungkin karena dia itu di penjara berbuat salah, atau dia sudah mati. Sehingga pada waktu itu tahun 2023 dia keluarin semua baju-bajunya. Dia pikir sudah tidak bisa digunakan. Dia kaget.
waktu saya telepon bahwa suaminya itu masih ada. Mau nggak kamu kembali? Tapi ingat, waktu kembali orang ini sudah sangat terpuruk. Kalau istrinya itu jadi guru, hidupnya lumayan, mau nggak kamu terima dia kembali? Dia tidak ngomong apa-apa, dia bilang, baik Pak, saya ngomong dulu dengan keluarga saya. Saya tahu orang ini masih mau terima, sejelek apapun suaminya ini. Tapi yang takut nggak diterima adalah keluarga besarnya, karena keluarga besar ini adalah orang NTT, ya, orang NTT kan dia tahu itu bisa dibunuh punya, gitu, menyakitkan hati istrinya. Jadi saya lagi tunggu mungkin ibu ini dia akan bicara dengan keluarga besar. Jadi ya, ketidaktaatan dari seorang suami, padahal saya berkati dia, saya baru tahu Bapak kan yang berkati saya aja lupa gitu loh. Ya. Ketidaktaatan seseorang yang sudah mengenal Tuhan akan mengakibatkan kehancuran. Sama seperti yang namanya Saul. Dia sudah ditetapkan jadi raja. Dan dia sudah jadi raja. Tapi oleh karena ketidaktaatannya kepada firman, akhirnya Tuhan bilang, saya tolak kamu menjadi raja. Akhirnya kalau kita lihat bagaimana akhirnya raja Saul itu mati. Ya, mati bunuh diri. Karena dia kalah perang, karena ini akhirnya dia bunuh diri. Ya, oke, next. Nah, sedangkan Daud itu berbeda. Daud ini adalah orang yang taat. Ya. Daud ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia berbuat salah. Dia pernah berbuat salah. Tapi dia minta ampun kepada Tuhan. Ya. Kita bisa tahu dari mana bahwa Daud itu adalah orang yang taat. Saudara bisa baca di dalam kitab Mazmur ini, begitu banyak kitab Mazmur yang berbicara tentang Daud, bagaimana dia taat. Nah, saya ambil salah satunya aja. Ya, Mazmur 17 ayat 3 dikatakan demikian. Bila engkau menguji hatiku, hatinya Daud, memeriksanya pada waktu malam, menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan, mulutku tidak ragu. Artinya dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau tanya aku, periksa aku, hatiku, engkau tahu bahwa aku tidak berbuat dosa. Artinya apa? Artinya Daud ini adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan ya, nah, dan akhirnya Daud menjadi raja sampai pada akhir hidupnya. Kita lihat Saul. Oke, next. Kita lihat Saul ini, ketidaktaatan Saul itu mengakibatkan dia mati di tengah jalan. Ya, bunuh diri dalam peperangan. Dia tusukan dirinya. Ya, saudara bisa baca di dalam Alkitab ya. Tetapi Daud, kalau kita lihat Daud ini, orang ini sangat taat. Sehingga dia naik sampai akhir hidupnya. Akhir hidup Daud pun jadi raja. Akhir hidup daripada Saul mati di tengah jalan. Bahkan kalau kita melihat bagaimana Daud itu ya punya anak, ya Salomo juga terkenal, yang namanya Saul. Stop. Daud terus punya anak, cucu, dan seterusnya. Kenapa? Karena Daud sangat disayangi Tuhan karena ketaatannya. Saudara,
sebagai anak-anak Tuhan, saudara semua, kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus taat. You nggak taat dengan Tuhan, you akan dapat akibatnya. Seperti teman saya ini, ya bagaimana dia berpuluh sampai bawah sekarang. Kemarin pas pulang, dia bilang, Pak Budi, saya nggak punya duit. Keluar dia naik motor, keluar nggak punya duit untuk bayar ongkos parkir. Sampai duit 5.000 pun dia nggak punya. Jadi saya bilang, ya udah, saya berkati kamu. Ya, saya berkati. Saudara lihat, orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, dia akan menjadi tepuk. Yuk, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita tidak taat kepada Tuhan. Contohnya sudah ada. Ya, oke, next. Amen. Nah, kalau kita sudah taat, terus apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya, dengan takut dan gentar. Artinya adalah keselamatan yang saudara sudah miliki. Itu harus saudara kerjakan dengan takut dan gentar. Maksudnya dengan sungguh-sungguh dan serius. Jadi jangan sampai saudara sebagai orang Kristen, kita sudah selamat, saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah masuk, saya sudah diselamatkan. Jadi saya santai-santai hidupnya. Buat dosa lagi, buat hal lagi nggak betul. Hati-hati. Firman Tuhan mengajarkan kita harus kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, dengan sungguh-sungguh. Ya, kerjakan di sini ini berbicara adalah kata kerja aktif, ya, kerjakan. Kita mengerjakan. Artinya di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, setelah saudara jadi orang Kristen, saudara nggak bisa diem begini aja, santai-santai nikmati hidup. Saudara harus kerjakan keselamatanmu. Ya, kalau bahasa Inggris apa? Nah, seorang petani kalau mau menikmati panen harus kerja sampai akhir, tidak bisa stop di tengah jalan. Ya, petani yang tadi gambarnya itu, kalau saudara mau mendapatkan hasil, tidak bisa kerjanya cuma setengah, tapi harus sampai tuntas, sampai dia menghasilkan. Ini berbicara kalau soal rohani, kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau sampai di surga, kita memang sudah diselamatkan. Tetapi iblis ini terus bekerja. Dia akan membelokkan kita di tengah jalan. Ya, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Ya. Ya. Kita harus taat kepada Tuhan. Ya. Kapan? Setiap hari. Jadi keselamatan itu harus kita jaga, kita raih setiap hari. Setiap hari itu berbicara ketika kita mulai bangun di pagi hari sampai kita tidur di malam hari, kita harus mengerjakan keselamatan. Saudara, apa yang harus dikerjakan? Ya, apa aja yang dikerjakan? Sebagai orang Kristen, ya, mungkin kita ini tidak seperti pendeta-pendeta yang kerjanya di gereja atau seperti saya. Yang saudara harus lakukan, kerjakan setiap hari. Apa? Ketika saudara bangun, saudara punya anak itu saudara layani dengan baik. Ya, saudara siapkan makanan untuk suami atau anak-anak, siapkan anak-anak, atau minimal pagi hari waktu bangun doa dulu kepada Tuhan. Itu hal-hal yang biasa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin kalau sepanjang pagi saudara sudah kerja di rumah, melayani suami
melayani istri, melayani anak-anak. Kadang-kala dalam melayani suami atau melayani anak, melayani istri, kita suka kesel. Anak saya bandel, atau suami saya, wah. Sebagai anak Tuhan, kerjakan keselamatan itu berbicara apa? Bagaimana kita meresponi setiap permasalahan yang ada di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga. Apakah kita meresponinya dengan caranya Tuhan, firman Tuhan, atau kita meresponnya secara daging? Kerjakan keselamatan artinya rohani. Ketika kita menghadapi masalah ini, kita harus selesaikan dengan caranya. Kalau di rumah tangga udah selesai, mungkin di dalam pekerjaan kita. Saudara juga banyak bekerja kan di dalam pekerjaan saudara. Ketika saudara menghadapi teman-teman sekerja saudara yang mungkin sering mengesalkan hati kita, bagaimana kita menghadapinya? Apakah kita menghadapinya secara duniawi atau kita menghadapinya secara firman Tuhan? Kerjakan keselamatan itu berbicara rohani kita, manusia rohani kita itu yang dikerjakan supaya manusia rohani kita itu bertumbuh di dalam iman. Kalau sekolah, kalau pekerjaan sudah selesai, pulang ke rumah lagi. Atau mungkin sebagai ibu-ibu yang di rumah tangga itu harus mempersiapkan makanan ini dan segala macam-macam. Saudara, di setiap kehidupan kita harus mengerjakan keselamatan dari semenjak bangun sampai semenjak kita tidur, kita harus kerjakan. Sudahkah kita kerjakan? Atau kita belum kerjakan? Atau mungkin kalau di gereja sih mantap, pelayanan mantap, tapi kalau di rumah tanda tanya. Setiap waktu kita harus mengerjakan. Oke? Jadi ingat, Tuhan mau mengerjakan keselamatan kita secara menyeluruh. Tidak cuma setengah-setengah waktu. Tidak saya melayani baik dengan Pak Miki sebagai gembala, tapi kalau yang satu lagi, gue sebel. Gak bisa. Kita harus melayani dengan baik. Jadi saudara, poin yang pertama sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan kita sampai ujung akhir hidup kita. Jadi ketika kita mati, kita bilang, aku telah menyelesaikan pertandingan iman. Aku telah menjaga iman saya. Sekarang saya kembali ke surga. Itu yang harus saudara lakukan. Poin yang pertama. Poin yang kedua sekarang. Next. Amen. Nah, di dalam poin yang kedua, Paulus mengatakan, ayat yang ke-13 adalah Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudara kalau lihat, di dalam kita mengerjakan keselamatan kita, itu Tuhan itu tidak tinggal diam. Ketika saudara mengerjakan keselamatan saudara, Tuhan itu enggak masa bodoh, yuk jalaninnya sendiri. Yoli jalannya sendiri. Tuhan enggak. Tuhan berbicara, aku turut membantu mengerjakan dalam dirimu pekerjaan keselamatan. Artinya Tuhan itu tidak tinggal diam, masa bodoh dengan masalah kita.
Dia peduli, dia membantu. Makanya kalau saudara lihat dalam Roma 8 ayat yang ke-28 dikatakan demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Artinya bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupanmu, kesulitanmu, masalahmu, pergumulanmu. Allah itu tidak tinggal diam. Dia tetap menolong saudara. Dia membantu saudara. Jadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu nggak masa bodoh. Dia pelihara kita. Jadi mari setiap daripada kita tahulah bahwa Allah itu nggak tinggal diam. Dia bekerja ya, untuk kita. Ya. Untuk apa? Kalau saudara bisa lihat di dalam Roma 8:29, kita ini sedang diproses oleh Tuhan. Kita ini sedang dibentuk oleh Tuhan supaya kita ini menjadi serupa dan segambar seperti anaknya. Amen. Kita semua. Jadi jangan sampai saudara nggak mau dididik oleh Tuhan, nggak mau diproses oleh Tuhan. Tuhan tuh sayang kita. Dia pengen mendidik kita menjadi anak yang baik. Ya, saudara, kalau saudara punya anak, ya, bagaimana susahnya anak itu, saudara pasti sebagai orang tua akan menolong, mendukung anak itu sampai anak itu jadi. Ya, kita ambil contoh lagi deh. Nanti punya anak yang sekarang kuliah. Ya, dia juga mengalami masalah-masalah dalam kehidupannya. Tapi untuk Rian itu sampai ke sana, ya, untuk sampai ke universitas, yang namanya orang tuanya itu tidak tinggal diam, ya, keluar duit, telepon sana, telepon sini, pergi ke sana, itu semua Pak, untuk mendukung anaknya supaya anaknya itu nanti jadi. Kalau semester 1 sudah selesai, nanti sama Rahman itu mikirin lagi bagaimana untuk membiaya semester keduanya. Semester kedua selesai, semester 3, semester 4. Apakah sebagai orang tuanya begini, biar dia sendiri yang urus? Enggak kan? Orang tuanya akan melakukan segala untuk supaya ini akan sama dengan Tuhan. Tuhan demikian. Dia membantu mengerjakan dalam diri. Jadi saudara, artinya apa? Kalau saudara menghadapi masalah dalam hidup, Tuhan itu akan menolong saudara. Ya, jangan saudara ketika saudara ada masalah, saudara tinggalkan Tuhan, saudara akan hancur. Tapi justru minta tolong, dia pasti tolong. Ya. Jadi poin kedua adalah dalam kesulitan apapun juga, Tuhan itu sedang dan Tuhan tetap bekerja. Kita tidak sendirian. Ya. Tuhan sedang membuat kita menjadi indah pada waktunya. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan kepada kita semua. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, iya, Tuhan membuat segala sesuatu. Ya, Tuhan ini membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya bahwa Tuhan itu mengerjakan. Tuhan sedang membuat kita indah. Ya. Jadi saudara, kalau saudara sedang diproses Tuhan, biarkan diproses Tuhan sampai nanti saudara menjadi indah pada waktunya. Ya. Jadi itu.
Itu poin yang kedua. Nah, kita akan lihat contoh bagaimana seorang yang diproses oleh Tuhan. Ya, ya next. Nah, contohnya adalah Yusuf. Ya, Yusuf. Ya, Yusuf ya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam diri Yusuf, membawa dia kepada puncaknya sampai ujung akhirnya. Saudara tahu kan ceritanya Yusuf, bagaimana Yusuf ini punya saudara. Ya. Saudara-saudaranya iri dengan Yusuf ini karena Yusuf ini disayang oleh bapaknya, oleh Yakub itu disayang. Ya. Nah, oleh karena itu ke-11 anaknya itu iri dan dia pengen bunuh yang namanya Yusuf karena ini dia iri hati. Ya. Jadi pada waktu itu Yusuf itu sedang disuruh bapaknya untuk membawa makanan kepada para kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan kambing dan domba. Nah, ketika kakak-kakaknya melihat Yusuf dari sana, mereka sudah mikir kita bunuh dia. Ya, kita bunuh dia. Mereka sudah ke-11 orang itu sudah merancangkan untuk membunuh yang namanya Yusuf. Yusuf lagi dalam trouble. Ya. Dia masih kecil. Dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia tidak bisa lawan kakak-kakaknya. Jadi ketika dia mau dibunuh, kakaknya Ruben, Tuhan memakai Ruben untuk menolong dia. Jangan dibunuh. Masukin aja ke dalam sumur tua. Ya, maksudnya adalah supaya kasih waktu untuk bisa selamatin dia. Masuk sumur tua. Ya. Yusuf diselamatkan oleh Ruben, dimasuk ke dalam sumur tua yang kering. Di sumur tua, kalau tidak ada yang menolong, dia juga akan mati. Matinya tapi secara perlahan. Ya. Poin yang kedua adalah Tuhan tidak membiarkan yang namanya Yusuf mati karena Tuhan punya rencana bagi Yusuf ini. Jadi ketika Yusuf sudah masuk ke dalam sumur tua itu, datanglah yang namanya kafilah orang Ismail yang sedang pergi menuju ke Mesir ini. Yehuda punya pikiran, Tuhan menolong Yusuf ini melalui Yehuda. Yehuda bilang begini, buat apa kalau dia mati? Mendingan orang ini, Yusuf ini kita jual kepada kafilah itu ya yang berjalan. Kan lumayan kita dapat duit, tapi kita tidak bunuh. Masuk akal kan? Akhirnya mereka tidak jadi bunuh. Jualah ke kafilah orang Ismail ini. Ya. Itu pada waktu itu Yusuf itu sedang menderita. Tapi di balik penderitaannya, Tuhan tetap membela yang namanya Yusuf. Akhirnya Yusuf tidak jadi mati di sumur tua, tapi dia dijual ke kafilah. Kemudian kafilah itu jual lagi kepada Potifar. Dia menjadi budak. Budaknya Potifar. Saudara, kalau zaman dulu, kalau berbicara budak, itu kalau kita sudah jual budak, artinya budak itu adalah milik orang itu selama-lamanya. Mau nanti dia punya anak, mau dia punya apapun juga, budak itu akan selama-lamanya jadi budak. Ya, artinya adalah dari kematian Tuhan angkat sekarang jadi budak. Budak itu tidak punya hak. Pokoknya dia kerja aja, nggak digaji, kerja aja sampai dia mati. Memang Tuhan baik, Tuhan kasih fasilitas.
dia bisa bekerja di Yunani, ya, di Potifar ini. Dan Tuhan menolong lagi Yusuf, ya, bagaimana Yusuf itu dari perbudakannya Tuhan bawa keluar melalui istrinya Potifar. Istrinya jahat, dia difitnah, istrinya kepengen sama Yusuf, jadi Yusuf nggak mau, akhirnya diputar balik, difitnah, akhirnya masuk penjara. Yusuf yang seharusnya menjadi budak seumur hidupnya, Tuhan selamatkan lagi dia. Tuhan selamatkannya nggak enak. Kenapa? Dengan fitnah. Sehingga karena fitnah itu dia masuk penjara. Kan susah. Pergumulan yang dihadapi Yusuf. Di tempat Yusuf di mana di dalam penjara itu, Tuhan tidak diam aja. Tuhan juga bekerja. Ya, Tuhan bekerja melalui siapa? Melalui kepala penjara dan juga melalui juru minuman agung ini. Ya. Nah, juru minuman agung ini dia menerjemahkan mimpi daripada juru minuman agung ini dan terbukti, sehingga juru minuman agung bisa keluar kembali lagi bekerja di istana raja. Yusuf ditinggal, tapi Yusuf itu ditolak Tuhan lagi ketika yang namanya Raja Mesir itu, Raja Firaun itu mendapatkan mimpi dan dia tidak bisa menerjemahkan mimpi. Akhirnya dipanggillah Yusuf dan Yusuf menerjemahkan mimpi daripada Raja Firaun ini, sehingga Yusuf dipercaya dan naik sebagai penguasa di kerajaan Mesir. Saudara lihat, Yusuf yang seharusnya mati di sumur, dibunuh, tidak jadi dibunuh. Allah turut bekerja. Di dalam sumur, Yusuf yang harusnya mati, Allah turut bekerja. Tidak jadi. Dijual menjadi budak di seumur hidup, harusnya dia akan menjadi budak seumur hidup. Allah melepaskan dia sehingga dia masuk penjara, melepaskan dia dari perbudakan, dan di dalam penjara pun akhirnya Allah melepaskan dia menjadi penguasa, dan akhirnya Yusuf menjadi penguasa. Saudara lihat perjalanan hidup orang-orang yang taat kepada Tuhan. Susah. Tuhan angkat sampai dia. Di dalam proses hidupnya Yusuf itu, Allah turut bekerja. Jadi dalam kehidupanmu juga, kalau kita taat, kalau kita mau kerjakan keselamatan kita, Allah itu turut bekerja. Jadi jangan saudara ngomel, Tuhan, kenapa? Kok sepertinya Tuhan gak tolong saya? Kok saya susah? Kok saya gini? Kok saya gini? Enggak. Tuhan itu bekerja, cuma saudara gak tahu aja. Iya. Amin. Ya, Oke, next. Nah, poin yang ketiga adalah lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantah. Jadi di dalam setiap proses kehidupanmu, jangan bersungut-sungut, jangan ngomel-ngomel, jangan marah-marah. Tuhan itu lagi bekerja dalam kehidupan kita. Saudara, kalau saudara sudah dengar banyak kesaksian saya, bagaimana Tuhan bawa saya, ya, terus sampai ke atas. Banyak masalah, banyak pergumulan, banyak macam-macam, tapi Tuhan turut bekerja. Ya. Demikian juga kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sedang proses saudara dalam hidupmu, menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, jangan
bersungut-sungut. Jangan marahin Tuhan. Jangan ngomel-ngomel dengan Tuhan. Ikutin aja proses Tuhan. Pasti akan keluar dengan yang baik. Ya. Kita harus meresponi segala sesuatunya itu dengan baik, dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya daging. Ya. Jadi saudara, dalam kehidupan kita, ya, ini adalah salah satu yang penting yang perlu saudara mengerti sebagai anak Tuhan. Ya, Tuhan punya rancangan supaya saudara sampai memiliki masa depan yang terbaik, sampai tempat yang terbaik. Daud sampai kepada tempatnya, Yusuf sampai kepada tempat. Saul tidak sampai, baru sampai sini dia turun lagi. Saudara, Tuhan mau saudara semua sampai di sini. Tapi lakukan, kerjakan keselamatan. Ingat Tuhan tidak tinggal diam, dia tetap bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah lakukan dengan tidak bersungguh-sungguh, tidak ngomel-ngomel. Ya, nanti saudara akan lihat ujung akhirnya memang Tuhan luar biasa. Ya, jadi oleh karena itu, ya, dikatakan begini, semua orang yang dipilihnya dari semula kami. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anak itu menjadi yang sulung di antara saudara. Ayat 30. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggil. Mereka yang dipanggil itu mereka dibenarkan. Mereka yang dibenarkan mereka yang dimuliakan. Ini firman Tuhan. Ya, ini janji Tuhan untuk saudara dan untuk saya. Next. Roma 8 ayat 29 itu, kita, saudara dan saya ini dipilih oleh Tuhan. Saudara bisa ada di sini, saudara, itu ada pilihan Tuhan. Gak banyak saudara bisa ada di sini. Banyak orang yang di luar sana. Tapi kalau saudara bisa di tempat ini, saudara itu sudah dipilih oleh Tuhan. Dan sudah ditentukan Tuhan untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam ayat yang ke-30, kita ini sudah dipanggil Tuhan, keluar dari segala kegelapan, kejahatan. Kita ini dibenarkan Tuhan. Artinya dibenarkan adalah kita ini yang tadinya berdosa, jahat, masuk neraka, sudah dibenarkan Tuhan. Akhirnya kita sudah diselamatkan dan kita akan dimuliakan Tuhan. Jadi saudara, dalam hidup kita ini sedang diproses untuk menjadi serupa gambaran anaknya, dan Tuhan sedang mempermuliakan kita dalam hidup kita. Amen. Jadi ingat saudara, ya, ini yang Tuhan mau. Taatlah kepada Tuhan, lakukanlah dengan setia apa yang Tuhan mau kerjakan. Ya, Allah turut bekerja dalam seluruh kehidupanmu. Bahkan dalam setiap masalahmu dia tetap bekerja dan lakukan ya dengan baik. Amin. Amin. Kita mau doa, bersyukur dan terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyertai kami sudah mendengarkan kebenaran daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami dan kami boleh melakukannya. Sehingga apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami ini, kami boleh mendapatkan semua. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap. Amin. Amin.
Keren.